Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 Madinah yang Ustazah sayangi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita masuk bab kelima, di mana kita akan membahas mengenai surat Al-Kafirun. Siapkan alat tulisnya, simak video berikut, dan dirangkum di dalam buku catatan masing-masing. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ananda, berikut kosakata dalam surat Al-Kafirun. Silahkan dicatat di buku catatannya dan dihafalkan. Nah, Ananda, sekarang kita masuk pembahasan mengenai keutamaan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun memiliki keutamaan yang besar, yaitu membebaskan pembacanya dari kemusyrikan. Rasulullah memerintahkan setiap muslim ketika hendak tidur untuk membaca surat Al-Kafirun terlebih dahulu. Sebagaimana yang termaktub dalam sabdanya, dari Al-Haris bin Jablah berkata, "Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu yang aku ucapkan sebelum tidur." Beliau kemudian bersabda, "Jika kamu sudah menempati tempat tidurmu pada waktu malam, bacalah surat Al-Kafirun. Tidurlah setelah membaca surat tersebut, karena ia merupakan pembebas dari kemusyrikan." Hadis riwayat Suyuti dan dihasankan oleh Al-Albani. Nah, Ananda, sekarang Ustazah akan membahas penjelasan mengenai surat Al-Kafirun ayat demi ayat. Sebelum kita membahas ayat demi ayat, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul atau penyebab turunnya surat Al-Kafirun ini. Pada zaman dahulu, dakwah Rasulullah tidak berjalan dengan mulus. Banyak rintangan dan godaan yang harus dihadapi oleh beliau dan para sahabat. Di antaranya, kedatangan beberapa tokoh kafir dari kalangan Quraisy. Mereka diwakili oleh Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, ikutlah agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kita akan bersepakat dalam setiap urusan. Kamu menyembah sembahan-sembahan kami selama 1 tahun, dan kami menyembah sembahanmu selama 1 tahun juga. Jika yang kamu bawa itu baik, sungguh kami telah mengikutimu dan kami telah mengambil bagian dari kebaikan itu. Begitu juga jika yang ada di tangan kami baik, kamu telah mengikuti kami dan kamu telah mengambil bagianmu dari kebaikan itu." Rasulullah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah untuk bersekutu dengan selainnya dalam beribadah." Kemudian kafir Quraisy itu berkata lagi, "Kalau begitu, kamu ambil sebagian sembahan kami, niscaya kami akan mempercayaimu dan beribadah kepada sembahanmu." Rasulullah dengan tenang kembali menjawab, "Tunggulah sampai aku mendapat jawaban dari Rabbku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Maka Rasulullah pun pergi ke Masjidil Haram, sedang di dalamnya ada tokoh-tokoh kafir Quraisy. Beliau lantas berdiri di hadapan mereka dan membacakan surat Al-Kafirun. Ananda yang Ustazah sayangi,
Surat Al-Kafirun mengandung makna berlepas tangan dari setiap perbuatan orang-orang musyrik. Surat ini memerintahkan kita untuk mengikhlaskan seluruh perbuatan hanya karena Allah semata. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah yang menawarkan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Juga perintah kepada umat Islam agar bersikap seperti sikap Rasulullah kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ucapan yang diperintahkan oleh Allah dan sikap yang dituntut di sini adalah membebaskan diri dari apa yang mereka sembah, baik berhala-berhala maupun sembahan-sembahan lainnya, seperti kuburan, tempat-tempat yang dianggap keramat, orang-orang soleh, para nabi, maupun malaikat-malaikatnya. Dengan demikian, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya harus mampu bersikap tegas dengan tidak menyembah apa yang biasa disembah oleh orang-orang yang menyekutukannya dalam beribadah. Sebaliknya, dia akan melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, sesuai dengan apa yang telah digariskan Rasul-Nya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Sikap berikutnya yang harus ditunjukkan adalah menyatakan bahwa ibadah kaum musyrik tidaklah sama dengan ibadah kaum muslimin. Sebab mereka melakukannya tidak berdasarkan keikhlasan, melainkan menyekutukan Allah dalam amalan perbuatan. Amalan yang bercampur dengan kemusyrikan seperti ini bukanlah ibadah. Sedangkan orang-orang yang beriman, ketika beribadah, mereka melakukannya dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Prinsip ini bukan hanya pada perbuatan yang umum dilakukan orang-orang kafir, tetapi seorang mukmin selama hidupnya tidak boleh meniti atau mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Jalan seorang mukmin adalah jalan yang lurus, yang menuju keridhaan Allah. Hendaklah seluruh perbuatannya pada masa mendatang termasuk amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, menurut jalan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Orang yang sudah ditetapkan kekufurannya oleh Allah tidak akan keluar dari jalan-jalan kekufuran, dan dia tidak akan meniti jalan orang-orang yang dirahmati olehnya. Sifat-sifat kekufuran selalu melekat pada diri mereka, sebagaimana orang-orang mukmin yang selalu berpegang teguh dengan keimanannya. Lalu, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini prinsip akidah yang harus dipegang setiap mukmin. Dia harus yakin bahwasanya tidaklah akan dapat bertemu keimanan dengan kekufuran dan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus yang berbunyi, Wa il kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, Ananda, sekian pembahasan kita untuk materi surat Al-Kafirun ini. Ustazah menyimpulkan bahwa ibadah harus ditujukan kepada Allah semata, serta tata caranya harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi Ananda dan juga buat Ustazah pribadi. Jazakumullahu khairan bagi Ananda yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi Ustazah ingatkan, silahkan dirangkum di dalam buku catatannya dan dikumpulkan setelah jam pelajaran berakhir. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.